Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhat tulab, kaifa halukum? Alhamdulillah khair ya. Alhamdulillah rabbil alamin ya, di pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar ya, khususnya belajar pelajaran tajwid. Semoga antum semua dapat paham, dapat mengerti nantinya penyampaian dari Ustadz. Tak lupa juga kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib anak-anak Ustadz, seperti yang telah antum lihat di layar handphone antum atau layar komputer antum, insyaallah hari ini kita akan mempelajari yang namanya waqaf dan ibtida ya. Nampak semua kan? Nampak ya? Oke. Taib, sebelum kita mulai waqaf dan ibtida ini, Ustadz mau tanya terkaitan dengan hukum ro. Ntar ya, Ustadz ambil Quran dulu. Coba yang lain hidupi dulu kameranya. Kameranya dihidupkan. Jangan pakai celana pendek ya. Jangan pakai celana pendek pas sekolah. Jangan pakai singlet. Pakai bajunya. Taib. Ustadz mau tanya ya sama salah seorang dari antum. Kenapa? Hah? Oh ya, taib. Sebentar ya. Yang pertama, di surah Al-Asr, ayat yang pertama. Coba buka surah Al-Asr ayat yang pertama. Ayat yang kedua ya. Innal insana lafi. Itu huruf ro-nya yang terakhir itu Ustaz tanya dulu sama Nafis Pinayungan. Ro yang terakhir itu tebal atau tipis? Kenapa tebal? Doma sama sukun. Salah, alasannya salah. Ada yang bisa ngejawab alasannya kenapa itu dibaca tebal? Ya, sebelumnya ada fathah, kemudian setelahnya shotnya sukun ya. Sinnya ya. Sinnya sukun dan huruf ro yang dia
terdapat di waqaf ya. Innal insana lafi khusr. Bacanya, jangan dibaca khusir. Salah ya. Khusr. Oke, thayyib. Ustaz mau tanya lagi. Ayat surah Al-Fil ayat ketiga. Surah Al-Fil ayat ketiga. Nah, itu kan ada ro itu kan. Ustaz nggak usah bacain. Coba Ustaz mau tanya sama Syauki Damani. Yang lain hidupi kamera. Ustaz nggak mau panggil kalau nggak hidupi kamera. Berulang kali ini Ustaz bilang nih. Syauki Damani ayat ketiga surah Al-Fil. Itu ro-nya tebal atau tipis? Kenapa tebal? Ya, di alifnya itu fathah berjumpa dengan huruf ro ya. Ro sukun ya. Wa arsalna langsung ya. Ini kita buat lagi nih contohnya di juz 30. Surah Al-Adiyat ayat keempat. Surah Al-Adiyat ayat keempat. Miko Sandi Pratama. Apa itu Miko? Ayat keempat, ro-nya tebal atau tipis? Hidupi kamera ya, yang lain ya. Ini Ustaz tanda ini, nggak mau hidupi kamera saat belajar. Ustaz tanda ini orangnya nih. Surah Al-Adiyat ayat keempat. Ayat keempat. Mana tadi si Loh, mana kok hilang? Miko, mana Miko? Loh, kok hilang dia? Aduh, Miko. Pasti tanya hilang. Toyib, kita ganti ya. Surah Al-Qadar ayat yang pertama. Enggak usah yang pertama ya. Ayat yang ketiga. Surah Al-Qadar ayat yang ketiga. Mirza Al-Farizi. Ustaz mau tanya, itu ro-nya yang terakhir tebal atau tipis? Hah? Mirza? Mirza? Ro-nya itu tebal atau tipis? Mirza? Surah Al-Qadar ya. Ayat ketiga, ro-nya yang terakhir itu tebal atau tipis? Ayo. Miko, antum kok hilang tadi Miko? Saya tanya. Udah pindah, baru masuk lagi antum. Udah ganti orang masuk lagi. Ini direncananya atau enggak nih? Hah? Betul antum. Ya, nggak bohong kan? Bisa tanya, ngilang tiba-tiba langsung. Habis ini antum ya. Apa itu Mirza? Mirza? Mirza. Apa itu? Apa hukumnya? Nggak tahu. Jangan lama kali kalau nggak tahu bilang. Hah? Nggak tahu. Ya Allah.
Siapa bisa jawab? Hah? Hidupi kamera antum. Ustadz kan udah bilang, kalau nggak hidupi kamera Ustadz nggak mau manggil. Udah, mana? Ha, tuh baru. Apa jawabannya? Bukan, rohnya itu tebal atau tipis? Tipis. Sebelumnya sebelumnya sukun, yang mana yang sukun? Yang hanya yang sukun. Salah tuh. Wah. Salah ya. Selamat, Anda belum mendapatkan voucher pulsa 5.000 rupiah. Salah ya. Alif Arfi Hakim. Nanti dites lagi. Ahmad Faik Torik. Apa itu jawabannya? Apa itu jawabannya? Ahmad Faik Torik. Ayo, yang mana nih kita mau lanjut nih? Ini kita udah hampir mau satu kitab ini kita habiskan. Tapi pertanyaan hukum muroja nggak tahu, lupa semua. Udah dengar yang apa Ustadz itu? Rekaman Ustadz. Baik. Antum dengar? Udah belum? Nah, berarti belum ya. Tayyib. Ezar, apa jawabannya? Tebal. Ya, kenapa tebal? Ya. Itu ya. Fathah, sukun, rohnya itu disukunkan karena dia waqaf. Ingat ya, mau apapun dia barisnya itu. Kan ini kan kalau di Quran barisnya jadi kasrotain kan, dua ke bawah kan. Tapi kalau dia udah waqaf, dia pasti langsung ke sukun. Jadi mati dia ya. Nah, Ustaz ya. Nah, itu jangan antum salah-salah. Taib, satu lagi Ustaz mau tanya. Surah apa ya? Sebentar ya. Sabar ya. Surah Al-Fajr ayat 14. Surah Al-Fajr ayat 14. Yang terakhir nih. Ahmad Ghazali, kamera antum kebalik. Ahmad Ghazali, gitu. Ya. Kan kebalik, masa Ustaz ngeliat antum kayak gini? Balik juga mereng kepala Ustaz. Enggak mungkin. Udah? Udah jumpa? Surah Al-Fajr ayat 14. Ustaz mau tanya, Muhammad Fakhri. Ada ro di situ kan? Bukan robbakanya, yang satu lagi. Ya, itu rohnya tebal atau tipis? Tunggu dulu. Apa Fahri? Gawat nih. Fahri, mic saya kumat. Kenapa kumat? Kok micnya kumat? Ada ini demam micnya. Nah, nah, apa
Kenapa? Yo, apa itu? Tebal. Kenapa dia tebal? Sebelumnya kasro, terus terus summa ba'da dzalik. Nah, jadi ah, oke, tayyib. Ya, bukan gitu jawabannya. Jadi dia kenapa tebal? Dia kasro berjumpa dengan huruf yang sukun. Salah. Dia tebal kasro berjumpa dengan huruf ro. Kemudian dia berjumpa dengan huruf isti'la selain yang berharokat kasro. Apa aja huruf isti'la? Ada itu rumusnya tuh. Apa huruf isti'la? Ayo, apa huruf isti'la? Hah? Siapa yang masih ingat? Huruf-huruf isti'la apa aja? Ada umasnya ya. Kha, sad, dha, ghain, ta, qaf dan huruf dha. Khussan, dhaqtin, qil ya. Itu dia rumusnya. Jadi itu harus ingat itu ya. Kalau dia kasro jumpa huruf ro kemudian jumpa huruf yang selain huruf isti'la selain berharokat kasro maka dia dibaca tebal. Paham ya anak-anak Ustadz semua ya? Diulang-ulang nanti ya rekaman dari Ustadz ya. Thayyib, kita masuk ke wakaf dan ibtida. Coba dulu baca. Rafa Rizky, baca dulu apa yang ada di ini antum. Nampak? Ini yang di layar antum ini yang kamera Ustadz. Nah, antum baca dulu. Wa'u. Ini dari sini waqaf. Dari mana wa'u? Ini ya ini baca ini apanya? Pengertiannya. Nah, ini yang kita pelajari wakaf ikhtiari ya. Di dalamnya terdapat 4 jenis wakaf ya. Apa pengertian wakaf Ustaz? Wakaf itu menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil napas lalu melanjutkannya kembali ya kan. Kalau memberhentikan bacaan Ustaz tapi nggak ngambil napas itu apa? Itu apa namanya? Habis itu kita lanjutkan kembali. Itu apa namanya? Kita berhenti sejenak tapi nggak ngambil napas. Habis itu kita lanjut. Apa namanya tuh? Ayo, ada istilahnya juga nih. Anak-anak Ustaz. Apa namanya? Apa? Yang tahu Ustaz kasih gorengan. Puasa ya? Nanti lah maksudnya. Maksudnya pas sudah masuk ya, pas sudah masuk dapat gorengan. Apa? Ada yang tahu? Nah, kalau dia berhenti sejenak tanpa mengambil napas lalu melanjutkannya kembali, maka itu dinamakan dengan sakta. Benar, Eza Firzatullah ya, benar. Seperti katakan Ezar, itu namanya sakta. Sedangkan wakaf ya, ini dia perbedaannya adalah dengan sakta. Kalau wakaf itu ngambil napas, setelah berhenti ngambil napas baru dilanjutin. Sedangkan sakta berhenti nggak ngambil napas, berhenti aja sejenak, habis itu lanjut. Contohnya, waqilaman roko. Surah apa itu? Surah apa? Hah? Kemudian surah Al-Mutaffifin.
Surah salah bukan Al-Insan ya. Surah Al-Mutaffifin ya. Kalla bal rana ala qulubihim, ya kan? Nah, itu ada juga ya di surah Al-Mutaffifin ya. Lembaran kedua. Ya, naam, benar. Oke, kita lanjutkan. Wakaf itu terbagi empat. Yang pertama ada wakaf tam. Namanya wakaf yang dimaksud dengan wakaf tam ini wakaf yang sempurna. Sempurna dari mananya Ustaz? Nah, kita lanjut. Wakaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Contohnya seperti ini. Ya. Ayat 5 dan 6 surah Al apa nih? Surah Al-Baqarah. Wa ulaika humul muflihun. Apa itu? Mereka itu adalah humul muflihun. Apa artinya? Coba lihat Quran. Apa artinya? Ayo, coba buka surah Al-Baqarah. Apa itu? Orang yang muflihun apa? Hah? Orang yang beruntung. Ayat keberapa itu? Ayat kelima ya. Contoh, dilanjutkannya, itu berhenti kan? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ini kan udah selesai tadi kan? Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berhenti. Innalladzina kafaru. Nah, ini udah ada waqaf ya. Kemudian dari sisi maknanya sudah berbeda. Ini orang-orang beruntung itu siapa orang-orang beruntung? Orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, ya kan? Nah, dari Tuhannya itu udah satu makna, ya kan? Kemudian ayat yang keenamnya berkaitan dengan orang-orang orang-orang kafir. Maka wakaf pada muflihun, ya. Ketika antum berhenti di sini, ini maknanya sudah pas ya sama artinya. Maka dia dinamakan wakaf tam, sempurna ya. Jangan antum udah sampai wa ulaika humul muflihuna innal ladzina kafaru, jangan. Kalau udah namanya akhir ayat udah berhenti aja ya. Nah, hukumnya apa? Boleh wakaf. Boleh wakaf. Yang kedua, wakaf kafi atau wakaf cukup sempurna. Tadi sempurna ya. Ini cukup sempurna. Ini ibarat kalau baju namanya grade ori. Ya kan? Kalau barang namanya barang ori. Yang ini baju grade ori, barang dari Thailand. Ya, tahu antum? Nggak tahu antum nih ya? Istilah kayak gini ya. Jadi kita misalnya kalau beli-beli barang itu ada barang original. Ada juga barang yang di bawah original satu. Nah, ini. Jadi dia ini kafi, cukup sempurna. Bukan KW ini ya. Di bawahnya sedikit yang premium ibaratnya gitu ya. Wakaf kafi cukup sempurna. Dia adalah wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya. Ingat, ada hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna ya, bukan dari sisi lafaz. Contohnya seperti pada surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Ustaz bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Lanjutkan. Isyawatu walahum adzabun azim. Thayyib, barakallahu fiik ya. Yang lihat Quran dulu lah, langsung lanjutkan. Belum ada yang ngapalin ya? Yang 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Nah, alhamdulillah kalau udah hafal bagus ya. Ini sering di kita baca, sering kita dengarkan, hafal lah ya. Masa nggak hafal ini surah Al-Baqarah 1 sampai 6 ini ya?
Baca artinya, coba Rizik, apa artinya? Hah? Apa antum bilang kok pecah suaranya? Nah, itu tadi suaranya yang pecah tuh antum yang ngomong kayak gitu tuh. Nah. Ayat 6 surah Al-Baqarah. Coba antum baca artinya. Sesungguhnya mereka lanjut. Khatamallah. Khatamallah ayat 7-nya, ayat 7-nya. Iya, dah cakap. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Ya, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Jadi ada hubungan kan? Ada hubungannya kan? Orang-orang kafir itu kata Allah ya, sama saja engkau Muhammad beri peringatan atau tidak ya, eh, mereka tidak akan beriman karena udah Allah kunci itu hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka ya, penglihatan mereka Allah tutup dan Allah bilang mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ini satu kan? Bahwasannya ayat ke-6 menjelaskan juga ayat ke-7 ya, kelanjutannya. Sedangkan yang tadi 5 ke 6 beda topiknya udah kan? Nah, yang kelima topiknya tentang orang-orang beriman. Yang keenam topiknya tentang orang-orang kafir ya. Nah, ini yang membedakan wakaf sempurna dengan wakaf cukup sempurna. Wakaf tam dengan wakaf kafi. Ya, paham ya, Nan Ustaz? Selanjutnya, yang ketiga, wakaf hasan. Hasan ini namanya dalam bahasa Arab hasan ya, artinya baik. Wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Dua-dua ya. Dari sisi lafaz dan makna. Selama wakaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna ya. Jadi wakaf hasan ini wakaf yang ada hubungannya dengan kata-kata yang setelahnya. Dua-duanya ya, dari sisi lafaz maupun makna. Selama wakaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Jadi harus kalau kita mau berhenti dia harus sempurna gitu maknanya, nggak terputus-putus. Ya, contoh misal dibilang Rizik belajar, ya kan? Ini Ustaz berhenti. Rizik belajar, berhenti ya kan? Di meja belajar. Sempurna nggak? Sempurna ya, belajar di meja belajar. Coba satu lagi contohnya. Rizik belajar, makan sana di meja makan. Apa ini topiknya? Disuruh belajar atau makan mak? Gitu ya kan? Pasti bingung kan? Beda kan? Ini maksud wakaf hasan ini satu dia tujuannya. Ya, Rizik belajar di meja belajar. Ya, begitu ya. Nah, Ustaz ya, secara bahasa Indonesianya aja. Ustaz contohkan. Contohnya seperti pada surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, wakaf pada Alhamdulillah boleh ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Rabbil Alamin ya. Alhamdulillah. Boleh kan kita berhentikan? Boleh ya. Wakaf pada Alhamdulillah boleh. Boleh wakaf tetapi memulai dari kata yang sesuai sebelumnya. Tetapi jika kata yang diwakafkan itu akhir ayat maka disunahkan langsung memulai ayat berikutnya. Apa ini maksudnya Ustaz? Maksudnya kalau antum berhenti di sini, Alhamdulillah, antum berhenti. Jangan antum lanjutkan langsung Rabbil Alamin. Jangan gitu ya. Walaupun dia bermakna satu, tapi karena udah antum pisah itu, jadi nggak tahu kita sandarannya kemana ya. Rabbil Alamin, iya tahu Allah, Rabb semesta alam. Tapi sandarannya sebelumnya apa gitu kan? Sedangkan kalau ini dijadikan satu, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam ya.
Kemudian kalau udah sampai sini, Rabbil alamin. Berhenti antum. Lanjutkan aja langsung. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan udah sampai sini antum kan? Sampai Rabbil alamin antum ulang lagi. Rabbil alamin Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jangan ya, jangan kayak gitu bacanya ya. Paham ya? Oke, tayyib. Ustaz, waktunya udah habis. Taib, yang terakhir, Kobi. Wakaf Kobi, wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna ya. Ada hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Karena wakaf pada kata tersebut dapat mengurangi atau merubah makna. Contohnya pada ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Enggak boleh antum berhenti di sini ya. Karena ini ada hubungannya, apalagi ada waw di sini yang ibarat katanya menghubungkan dengan kata yang sebelumnya. Hukumnya tidak boleh ya. Insyaallah nanti akan kita jelaskan lagi di hari Selasa ya. Catatan, ini untuk baca. Kesempurnaan melakukan wakaf didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Qur'an. Oleh karena itu disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf, terutama tanda-tanda yang ada mushaf mujamak Malik Fa cetakan terakhir. 6. Ya, kalau antum belum mampu untuk misalnya ada satu ayat gitu agak panjang, belum mampu antum untuk berhenti, cara taunya antum berhenti, maka berhentilah antum di wakaf-wakaf yang terdapat pada Al-Quran ya, di cetakan Al-Quran. Kan ada yang wakaf jaiz ya kan, wakaf lazim, wakaf aula ya kan, wasal aula dan lain-lain. Itu ya anak-anak Ustadz semua ya. Semoga antum paham dengan materi Ustadz hari ini ya. Ini kan materi gampang, kita ringan-ringan ya. Ustadz juga ngajarnya sambil ceria kan, ketawa-ketawa antum kan. Tapi jangan ketawa-ketawa aja, tapi habis itu nggak masuk, kan? Ketawa-ketawa, Ustaz. Tapi Ustaz, ini apa? Apa ya Ustaz? Aduh Ustaz, lupa Ustaz. Nah, jangan gitu ya. Udah Ustaz ajari ketawa-ketawa. Ustaz kira paham lah, rupanya masuk kanan keluar kiri ya. Oke, demikian anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Tetap semangat puasanya, jangan lupa tugasnya 1 hari 1 juz ya. Dan jangan lupa juga hari ini hari Jumat, antum sholat Jumat ya. Jangan pula dibantai tidur ya. Habis jangan dibantai tidur, terus sholat Jumat. Jadi sholat zuhur jadinya. Demikian kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.